Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat guru kita Al-Ustaz Al-Hari Musya, dan terhormat orang tua kita Bapak Haji Sadli, yang terhormat pengurus Masjid Jami Al-Hidayah semuanya, dan jamaah salat subuh, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan inayahnya yang begitu banyak sudah diberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya berupa nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat badan dan nikmat panjang umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian masih bisa melangkahkan kaki datang ke Masjid Al-Manar ini dalam rangka melaksanakan satu kewajibannya, yaitu salat subuh berjamaah. Tentu punya harapan buat Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini, khususnya salat subuh kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam enggak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat keluarga, sahabat dan pengikut, termasuk kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tentu juga punya harapan, mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya minta maaf sudah menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian yang biasanya di Ahad pagi kita semua senantiasa beriadah atau berolahraga. Ada yang jalan, ada yang jogging, ada yang naik sepeda, ada yang lari, dan macam-macam olahraga yang kita lakukan tujuan dan niat yang baik demi menjaga stamina daripada fisik kita agar tetap sehat. Namun tidak ada salahnya setiap Ahad pagi, kebetulan hari ini minggu ketiga pas giliran saya, makanya saya tidak akan panjang lebar dalam menyampaikan sedikit masalah pengajian di pagi hari ini. Mungkin pernah disampaikan oleh guru-guru yang lain, atau mungkin saya sendiri juga pernah, saya lupa. Jadi dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Idza kana akhir zaman, satu tanda akhir zaman. Kalau ditanya sekarang akhir zaman apa bukan? Akhir zaman ya Pak ya. Ini kan akhir zaman sekarang. Mudah-mudahan sih jangan sampai ini 4 perkara ini diangkat dari diri kita dan keluarga kita, apalagi kepada pemimpin masyarakat ya, yang kita harapkan senantiasa lingkungan dan negara kita ini tetap 4 perkara itu ada. Kata Nabi, idza kana akhir zaman yarfa'ullahu al-arba'ata asya. Satu tanda akhir zaman, Allah angkat 4 perkara.
Jadi Allah akan angkat 4 perkara ini sebagai satu tanda akhir zaman. Sudah terjadi atau belum? Kita lihat aja. Kira-kira 4 perkara ini apa aja yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah terjadi, apalagi di dalam lingkungan keluarga kita. Ya, apalagi di dalam lingkungan masyarakat kita. Apalagi kalau negara kita udah diangkat nih, ya buru-buru deh kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi diangkat. Tapi kalau memang sudah ada yang diangkat, ya tetap kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Dia yang bisa menentukan segala-galanya. Namun itu kembali kepada diri kita masing-masing. Mantap apa enggak, ikhlas apa enggak, yakin apa enggak permintaan kita kembali. Apa yang pertama yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yarfa'ullahul barakah minal ard. Satu tanda akhir zaman, Allah akan angkat keberkahan dari muka bumi. Apa yang terjadi? Sekarang kalau kita tanya, berkah itu apa sih? Kalau kita kan kadang-kadang ribut aja, berkah apa? Berkat nasi bungkus, berkat nasi padang, ya. Berkah apa? Yang namanya berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam diri kita dan keluarga kita, masyarakat kita. Kalau kebaikan, ya, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan, bersyukur. Mudah-mudahan kebaikan ini senantiasa ada pada diri kita dan keluarga kita dan pada masyarakat kita umumnya, pada negara kita. Kalau keberkahannya itu masih ada, alhamdulillah. Kita kan cuma ngelihat zahirnya doang. Berkah itu seperti apa? Kita lihat, wah ini orang kayaknya berkah hidupnya nih. Kenapa? Lihat aja tuh, bininya 9, rumahnya bererot, kosannya banyak, mikroletnya 41, tanahnya seablak-ablak di mana-mana. Apa yang itu dikatakan berkah? Belum tentu juga. Berkah hanya dapat dirasakan oleh seseorang. Masing-masing individu dia akan merasakan keberkahan. Cuman dirasa, nggak bisa dilihat. Secara zahir kita nggak bisa lihat, kita cuma ngeliat begitu aja, yang banyak, yang melimpah ruah itu berkah. Belum tentu. Berkah itu akan dirasakan oleh seseorang. Kayak kita nih, alhamdulillah kalau masih ada berkah. Rezeki yang kita dapat, umur kalau masih berkah, waduh, masya Allah umur. Kita minta dapat, mudah-mudahan umur kita panjang dan berkah. Kenapa? Kalau umur kita udah nggak berkah, jangan harap, ya, kita mau bawa melakukan untuk ibadah juga kayaknya susah. Kita mau ajak berbuat baik juga udah susah aja bawaannya. Umur, waktu, berkah nggak waktunya? Perlu juga waktu yang berkah. Ada orang sesibuk banget, sesibuknya sibuk apa sih? Saya nggak, kegiatan keagamaan dia nggak pernah hadir. Buat ibadah sendirinya juga udah nggak sempet. Mau dibawa buat ibadah, waktu, mau kegiatan ini, kegiatan itu susah, sibuk aja urusannya. Kalau ditanya, ente kemana nggak pernah hadir? Sibuk aneh, sibuk. Wallahu a'lam sibuknya apa. Kalau udah waktu nggak berkah susah. Bagaimana rezekinya? Rezeki yang lain. Kalau udah nggak berkah, nauzubillah min dzalik, jangan sampai dapat keberkahan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini satu tanda akhir zaman, keberkahan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Apalagi negara kita. Masih berkah apa kagak? Lihat aja. Ya, Pak. Lihat deh, kalau keberkahan sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu apa sih yang kita lihat, buah-buahan aja, masya Allah dulu Pak, melimpah ruah.
Di kampung Selipi, Masya Allah itu buah-buahan banyak Pak. Masih saya kecil aja pun rambutan, pohon ini, pohon rukem, pohon kedong-dong, pohon apa. Sekarang kalau dilihat, nggak ada. Siapa yang punya? Paling punya pohon pendek-pendek kecil-kecil. Pohon kedong-dong, itu yang ada. Pohon kedong-dong tingginya segini. Buahnya juga udah nggak kayak dulu. Dulu kita punya pohon kedong-dong di dekat rumah, ada kedong-dong buahnya segede-gede gini Pak. Pohon kecapi. Anak sekarang kalau ditanya, tahu nggak kecapi? Alat musik. Iya. Coba tanya buah kecapi, dia tahu kagak? Daerah Parung masih ngamprah kecapi. Kalau kita jalan ke sana di daerah Parung Pak, kecapi, ngamprah gitu, nggak ada yang pungutin tuh. Entah kebun siapa. Coba di Selipi, cari kecapi, nggak ada. Ada terakhir sekali dekat rumah guru kita Habib Ali, ada pun kecapi udah ditebang sekarang. Kenapa? Gara-gara ada yang naik. Karena pun kecapi getas, jatuh. Untung nggak nimpa genteng. Kalau nimpa genteng nembus ke dalam, akhirnya ditebang tuh pohon kecapi. Nah sekarang nggak ada yang tahu lagi pohon kecapi kayak apa. Kalau di pasar udah jarang yang jual. Pohon buni udah kagak ada. Rukem, apalagi rukem. Tanya anak sekarang, kenal nggak? Yang paling kenal paling orang tua kita. Bapak Haji Sadili masih tahu rukem. Ya dia kalau buahnya bundar kayak lobi-lobi, cuman bedanya dia lobi-lobi asam, rukem agak manis. Buah mundu, pernah lihat buah mundu? Kalau tanya anak sekarang agak tahu. Yang dia tahu jeruk, apel, anggur. Semak aja udah jarang. Coba masih gak keberkahan itu ada? Dulu berkahnya bukan main, Masya Allah. Di kampung Selipi Pak, sekarang udah nggak ada. Cari sampai ke pinggiran Jakarta, daerah Parung, daerah yang udah nggak ada, udah susah. Keberkahan udah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala mulai dari buah-buahan. Sekarang impor Pak, buah-buahan kita banyak. Kalau kita cari, udah kagak ada buah-buahan yang begitu langka. Ini satu tanda keberkahan sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedikit demi sedikit. Belum lagi nanti yang lain. Satu, tidak panjang-panjang. Kalau kita jabarin panjang nih. Ya. Yang kedua. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yarfa'ullahul adla minal hukam. Allah akan angkat sifat adil daripada hakim-hakim kita. Ini Rasulullah bilang 14 abad yang lalu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa enggak ada lulusan perguruan tinggi sarjana hukum? Sekarang bukan sarjana hukum, SHI sekarang dispesifikasi lagi. Kalau dulu SH, sarjana hukum, lulusan sarjana hukum. Apa enggak ada? Banyak lulusan sarjana hukum sekarang. Tapi yang kita tanya sekarang, adilnya masih ada apa kagak? Keadilannya masih tertanam enggak di jiwa mereka? Para hakim-hakim kita. Begitu juga sama keluarga. Masih ada enggak kita sifat adil buat keluarga kita sendiri? Padahal ya dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu artinya berbuat adillah kamu. Kenapa? Huwa aqrabu littaqwa, karena sifat adil itu akan mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Lah kalau sudah tidak adil bagaimana mau takwa? Takwa kan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang menjalankan perintah Allah. Kalau sudah tidak menjalankan perintah Allah, bagaimana dia mau adil? Sedikit demi sedikit akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sekarang masih ada nggak keadilan di dalam diri kita dan keluarga kita? Umumnya buat pemimpin-pemimpin kita, masih ada nggak sifat adilnya? Khususnya terhadap umat Islam, terhadap ini, masih nggak keadilan itu tetap bertahan? Enggak ada. Sekarang keadaannya begini-begini ya, kita tinggal berdoa aja. Kalau buat kita sih, buat berontak, buat ngelawan, nggak mungkin. Rakyat kecil cuman bisa berdoa doang. Itu kan satu kemunkaran kalau keadilan sudah tidak ada. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, kata Nabi. Kalau lihat satu kemunkaran, keadilan sudah tidak ada, ya kalau Bapak bisa ngerubah, rubah. Umpamanya pemimpin di kampung kita udah nggak adil, boleh kita tegur, kita kasih tahu. Nggak mampu kita,
Enggak bisa. Fabil lisani, ya kita pakai lisan, kita nasihatin pemimpin-pemimpin kita. Enggak mampu juga. Kita ahlinya bukan, yang ada juga dibalikin, lo nasihatin gue, nasihatin lu diri sendiri, udah adil belum? Takut. Apa kata Nabi yang terakhir? Fabi qalbi, dengan hati. Kenapa harus dengan hati? Wadzalika adhaful iman. Karena dengan hati itu merupakan selemah-lemahnya kita punya iman. Enggak berani kita nasihatin orang, enggak berani kita mencegah, enggak berani kita berbuat. Kata Nabi, doain aja udah. Kalau seandainya pemimpin-pemimpin kita udah enggak adil, doain aja mereka. Mudah-mudahan keadilan tertanam di dalam hati mereka. Sama diri kita juga masih udah adil belum terhadap diri kita dan keluarga kita. Diri kita sendiri udah adil belum dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak, sifat adil senantiasa tertanam di dalam diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Yarfa'ullahu rahmatan minal qulub. Allah akan angkat sifat kasih sayang dari hati manusia. Nah, ini satu tanda. Kira-kira apa yang terjadi kalau kasih sayang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati manusia? Ayo. Apa yang terjadi? Seandainya kita di dalam keluarga kita nih, sebagai kepala rumah tangga, kasih sayangnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kita pikir, kita renung, kita muhasabah, apa yang terjadi kalau kasih sayang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah terjadi seorang ayah menyetubuhi anak kandungnya sendiri sampai hamil, sampai punya anak lahir. Kalau ditanya, masih adakah kasih sayang di dalam hatinya? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan ketika dia berhadapan di hadapan anaknya sendiri? Masih ada nggak kasih sayang? Coba, apa yang terjadi kalau kasih sayang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya sang anak diasingkan dengan ayahnya, dipisah sama masyarakat setempat. Adanya di RW 05. Dipisah, bapaknya dipisah, anaknya dipisah. Enggak ditinggalin satu rumah. Dan bapaknya ditangkap, masuk penjara sekarang. Entah udah keluar atau belum. Kalau ditanya, masih ada enggak kasih sayang di dalam hatinya melihat anak kandungnya sendiri, dia gagahi sendiri sampai lahir. Anak SMP, Pak. Makanya hati-hati kalau punya anak perempuan. Dalam segi pakaian, ibunya kuli nyuci. Apa yang dilakukan? Setiap pagi sebelum itu anak jalan sekolah ngelayanin akhlak bejat bapaknya setiap hari. Masih ada kasih sayang kayak begitu? Yang lebih parah lagi pernah terjadi di satu kereta, ada seorang anak nangis gak berhenti-berhenti. Ibunya bingung, ini anak dikasih makanan, dikasih susu, gak pernah diam, nangis terus dia. Belum bisa bicara, belum bisa ngomong, nangis. Waktu nangis ini anak meronta-ronta, ada orang lihat, Bu, pantas anak ibu nangis. Kenapa? Coba lihat Bu jarinya. Pas diperiksa dilihat itu jari anak putus, Pak, jari manisnya. Kata orang bilang, kenapa nih Bu? Saya taruh cincin emas 1 gram di jari manis anak saya. Kenapa? Ada yang gunting rupanya. Waktu ingin mengambil itu emas 1 gram dari jari seorang anak, dia cabut nggak bisa, digunting jari anaknya. 1 gram emas, dia rela menggunting jari bayi yang berusia belum bisa berbicara. Kalau ditanya, masih ada sifat kasih sayang? Masih dia belain hanya emas 1 gram. Lah kalau pemimpinnya udah kayak begini, coba kasih sayangnya udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min dzalik. Berbagai macam cara dia hanya berbuat. Tingkah lakunya dia berbuat semaunya saja. Kalau pemimpin diangkat sifat kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bapak aja selaku pemimpin rumah tangga, kalau sifat kasih sayang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berbuat yang enggak bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi kalau ini terus berkembang. Ini terus, Pak. Kasih sayang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung masyarakatnya. Lebih dekat enggak kepada Allah? Bagaimana hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang ibu
direbus anaknya. Bapaknya pulang, sayur apa bu? Enak pak, makan aja. Bayi dalam usia sekian bulan direbus, dimasak, disop. Ketahuan sama sang ayah, ini jari-jari apa nih? Dikirain ceker ayam, jari manis seorang anak. Ibu kandungnya sendiri. Kalau ditanya, masih ada kekasih sayangnya? Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir, sebagai tanda akhir zaman, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yarfa'ullahul haya'a minan nisa. Satu tanda akhir zaman, Allah akan angkat sifat malu dari hati kaum wanita. Ini tanda akhir zaman. Kita tengok ke belakang, siapa mereka? Ada istri dan anak kita. Masih adakah sifat malunya terhadap mereka? Ayo kita tanya sama diri kita masing-masing. Punya anak perempuan, punya istri, masih ada enggak sifat malunya? Ya mudah-mudahan Pak, sifat malunya tetap ada kepada mereka. Sebab apa? Wanita itu tiang negara, bahkan perhiasan. Wanita itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Kalau sifat malunya sudah diangkat, bisa dikatakan perhiasan. Hati-hati ke belakang. Ayo kita tengok jalan terakhir. Saya ke daerah Bandung, di daerah Braga, Wajib. Itu di daerah Braga, waktu kira-kira beberapa minggu yang lalu diajak, man udah pernah belum ke daerah Braga? Belum. Yuk kita jalan ke sana. Kota tua. Pas jalan ke sana, dari sini jam 3 sampai sana sekitar jam 5 hari Ahad waktu itu. Belum ada 1 bulan. Enak man, daerah sono enak tempatnya, masya Allah. Entah akhir kita makan ke sana. Mau ngapain Pak? Cuman lihat-lihat doang. Pengen tahu, karena saya belum pernah daerah sana. Walaupun saya pernah, ibu saya orang sana asli dari daerah Sumedang, tapi Bandung saya belum tahu keadaan saya sekarang nih. Tahun 70 yang saya pernah ke sana. Akhirnya pas gitu diajak ke sana, mulai sore, mulai matahari turun, itu parkir mulai susah Pak Haji. Semuter-muter cari parkir. Mulai masuk waktu maghrib, nggak terdengar suara azan. Saya bilang, ayo kita sholat di mana? Nanti aja saat kita kan musafir nih. Jangan kita nggak sholat di sini. Nanti kita sholat jamak qashar aja. Kita jamak takhir. Jamak takhir maghrib kita tarik ke isya. Ini kita dalam tujuan apa? Anda bilang. Apa kita dalam tujuan yang baik? Iya, kita tujuan baik buat tahu keadaan bagaimana kondisi saat ini di daerah tersebut. Ya udah, kita jamak takhir tarik dari maghrib ke isya. Saya duduk di satu kedai waktu itu, mulai orang-orang berdatangan Pak Haji. Mulai orang berdatangan, remaja-remaja. Waduh, masya Allah, pakaiannya itu mulai maghrib pakaiannya apa dari segi pakaian, terus jalan bergandengan. Itu orang tua jarang yang hadir. Itu anak-anak rata-rata remaja-remaja usia sekitar belasan, 19, 20. Itu anak-anak masih lagi sedang kuliah mereka. Entah masih sedang kuliah, ada SMA. Itu jalan, itu kumpul di satu kedai, satu pinggir-pinggir jalan, selfie-selfiean. Itu waktu maghrib Pak. Waktu maghrib sampai waktu isya. Sampai isya lewat, makin penuh orang. Ini kapan sholatnya? Saya bilang, ini kapan mau ininya? Makanya kata istri saya bilang, bang, si Anu mau kuliah di Bandung boleh? Enggak, saya enggak izinin. Takutnya dia enggak bisa jaga diri. Coba dikoreksi, diperiksa anak-anaknya. Kebetulan waktu itu ada teman saya, ya, dia ketemu sama anaknya di situ. Enggak perlu saya cerita. Pakaiannya, tuh Pak, pakai celana segini. Rambutnya terbuka, ini belahan. Saya bilang dalam hati, ini sang ayah apa enggak ada perasaan gimana gitu kalau ngelihat anaknya seperti ini?
Dia gembira, senyum-senyum aja. Saya bilang, ente harusnya mikir nih dalam kondisi gegap ini. Habis ini ente pulang, bagaimana anak di kondisinya seperti ini di tempat yang cukup jauh dari Jakarta, dari tempat kampung tinggal ente. Dengan tenangnya, apa yang terjadi kalau sampai saat itu ditanya, masih adakah sifat malu terhadap mereka saat itu? Itu makin malam makin ramai, Pak. Saya sampai keluar mau untuk cari jalan tol aja sulit. Mutar-mutar ke sono balik, kan kalau di Bandung jalannya itu satu arah aja, nggak bisa kita potong jalan putar balik, nggak bisa. Balik di situ lagi, macet lagi. Seperti itu kondisinya. Punya anak perempuan, tolong dijaga komunikasi terhadap mereka kalau mereka belajar di sana. Ya mudah-mudahan sih kita berharap mereka itu mudah-mudahan dijaga sifat malunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus buat kita nih yang saat ini banyak saudara-saudara kita yang kalau kita lihat baru pulang dari haji, ya, yang mereka anak-anaknya sekolah di sana, yang ini, doakan biar mereka ini, pertama orang-orang tuanya yang saat ini sedang melakukan ibadah haji, doakan biar mereka ibadah hajinya mabrur, Pak. Ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pernah terjadi sebagai penutup pernah terjadi sekitar di zaman Khulafaur Rasyidin, ada seorang ahli ibadah, dia seorang ulama besar. Siapa dia? Dia yang bernama Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Al-Mubarak, dia habis melaksanakan ibadah haji. Dia habis melakukan ibadah haji, istirahat, kayak kita capek. Kalau dulu kan belum ada kendaraan yang aneh-aneh. Kendaraan paling mewah onta, keledai, kuda. Abdullah Al-Mubarak istirahat, Pak, di dekat pintu gerbang Masjidil Haram. Habis apa? Habis melakukan ibadah haji. Jadi kita nih sekarang orang-orang tua kita ada yang udah pulang, ada yang udah sampai sini. Kalau kloter terakhir belum, masih kurang lebih satu bulan atau setengah bulan lagi. Karena nunggu kalau kloter terakhir. Yang udah pulang kloter pertama. Kloter pertama tanggal 15 kemarin udah mulai pada nyampe kemarin. Abdullah Al-Mubarak waktu dia lagi istirahat tertidur, namanya dia seorang kategorikan waliullah. Waktu dia istirahat, dia dengar dua malaikat berbincang-bincang. Ada dua malaikat sedang berbincang-bincang. Malaikat yang satu bilang, Masya Allah, ini orang banyak habis melakukan ibadah haji, kayaknya capek banget. Iya, betul, capek mereka. Kata malaikat yang satu, tahun ini berapa orang yang melakukan ibadah haji? Kata malaikat satu bilang 600.000 orang. Dulu 600.000 orang banyak. Kalau sekarang udah jutaan. Jutaan umat manusia sekarang. Makanya sampai pemerintah Saudi itu membatasi orang untuk mendekatkan Ka'bah, untuk menyentuh Ka'bah sekarang dikasih batasan. Caranya dengan cara harus berpakaian ihram. Kalau enggak berpakaian ihram enggak boleh nyentuh dekat Ka'bah, harus jauh-jauh. Jadi dikasih batasan kayak begitu, biar tertib. Karena kalau enggak digituin orang semua pengen ngerangsek, pengen dekat aja dekat Ka'bah. Orang mau nyium Hajarul Aswad juga agak susah. Sekarang akhirnya waktu itu bincang-bincang dua malaikat ini bilang, bagaimana tentang ibadah haji sekarang yang jumlahnya 600.000 orang? Malaikat satu jawab bilang, oh, dari 600.000 orang satu pun tidak ada yang diterima amal ibadah hajinya. Satu pun tidak ada yang diterima. Malaikat yang satu bilang, loh kenapa? Ya, dari 600.000 orang tidak ada yang diterima satu pun. Tapi karena satu orang tidak melakukan ibadah haji, batal dia ibadah hajinya, nggak jadi ibadah haji. Karena dia nggak jadi melakukan ibadah haji, semua 600.000 orang itu yang tadinya tidak diterima ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat yang satu bilang, siapa dia? Apa ilmunya? Amalan apa yang dikerjain sehingga semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? 600.000 Pak nggak diterima, tapi lantaran dia nggak melakukan ibadah haji, batal diterima amal ibadah haji itu orang semua. Karena malaikat yang satu, dia itu yang bernama Ali Al-Muwaffaq. Ali Al-Muwaffaq, dia batal melakukan ibadah haji.
Ini seorang ulama besar yang bernama Abdullah Al-Mubarak terbangun dari tidurnya. Dia kaget, astagfirullahaladzim, kalau gitu saya bermimpi. Tapi mimpi saya itu benar. Dua malaikat berbincang-bincang, tidak diterima amal ibadah haji. Termasuk dia, Abdullah Al-Mubarak, termasuk dia, ibadah haji tahun itu enggak diterima. Apa yang terjadi? Dia pergi pak buru-buru. Dia cari di mana itu Ali Al-Muwaffaq. Ali Al-Muwaffaq itu berada di negeri satu, berbeda dengan Masjid, dengan Mekah, agak jauh dia. Sekian kilo harus mencari Ali Al-Muwaffaq. Dicari, dari masuk gang, ketemu lorong, ketemu rumahnya Ali Al-Muwaffaq. Kata Abdullah Al-Mubarak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anta Ali Al-Muwaffaq? Kaget, kok orang baru kenal, baru ketemu, baru beri salam, langsung nyebut namanya. Dari mana kenalnya? Dari mana bapak kenal nama saya Ali Al-Muwaffaq? Kata Abdullah Al-Mubarak, saya kenal dari perbincangan dua malaikat. Lantas ada perlu apa dengan saya? Kata Abdullah Al-Mubarak, saya datang kemari ingin menanyakan kepada anda, kenapa anda tidak jadi melakukan ibadah haji? Kenapa? Apa kerjaan anda sehari-hari? Abdullah Al-Mubarak itu mau berangkat haji, saat itu dia ngumpulin 500 dinar. Waktu yang singkat. Tapi Ali Al-Muwaffaq itu dia bilang, saya pengen ibadah haji. Saya berusaha untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, sehingga saya mengumpulkan 350 dinar dalam jangka waktu 40 tahun. 40 tahun saya ngumpulin buat bisa melakukan ibadah haji, tapi saya enggak jadi melakukan ibadah haji. Pertanyaan dari Abdullah Al-Mubarak, kenapa enggak jadi? Ya, karena satu hari. Kenapa saya enggak jadi? Saya kumpulkan itu uang sebanyak 350 dirham 40 tahun sebagai tukang sol. Ali Al-Muwaffaq tukang sol, Pak. Kerjaannya tukang sol. Tahu tukang sol? Tukang sol nambal sepatu. Kalau dilihat tukang sol di sini kan yang keliling tuh, berapa sih yang dia dapat? Sama dengan Ali Al-Muwaffaq, karena dia punya kedai, dia bikin perbaiki sepatu, 350 dirham dia kumpulin selama 40 tahun. Suatu hari, kata Ali Al-Muwaffaq, waktu saya mau berangkat ibadah haji, saya sedang ngepak-ngepak. Kalau kayak kita mau berangkat ibadah haji kan bapak ngepak-ngepak tuh pakai tas koper. Kalau sekarang tas kopernya bagus. Warnanya ada macam-macam. Ada warna kadang-kadang biru donker, seragam tuh se-Indonesia biru donker. Kadang-kadang biru kelok, warnanya seragam. Kadang-kadang biru warna seragam. Ada yang warna ini, warna itu. Sekarang, waktu itu Ali Al-Muwaffaq dia punya tas, dia bungkus, dikemas. Waktu dia lagi susun itu tas, Pak, Bu, dia lagi susun itu tas, pakaiannya semuanya untuk dibawa dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Datang sang istri sambil memegangi perutnya. Dia bilang apa, kakak? Wahai suamiku Ali Al-Muwaffaq, semenjak tadi di kamar aku mencium bau masakan yang begitu nikmatnya. Tolong kakak cari, kakak cium enggak bau masakan apa? Kata Ali Al-Muwaffaq, oh iya juga, baunya nikmat nih. Kalau kayak kita lagi masak gulai, tetangga sebelah kan kelilingan tuh baunya. Masak gulai bumbunya kan sampai semerbak karena dari rempah-rempah. Rupanya ini Ali Al-Muwaffaq juga mencium bau masakan yang dirasakan oleh istrinya. Kata Ali Al-Muwaffaq, gerangan apa yang menyebabkan kamu tertarik dengan masakan tersebut? Jawab sang istri, maaf kakak, saya sedang mengidam. Bayangin kalau lagi ngidam, kira-kira Bu, Pak, pernah istri ngidam? Itu kira-kira apa yang diminta? Istri kalau lagi ngidam kan sesuatu yang gak masuk di akal mintanya. Istri kita minta sesuatu kadang-kadang, bang, tolong cariin dong kedong-dong jam 3 pagi, minta cari kedong-dong. Buat dia bukan, katanya buat ini cabang bayi. Yang lebih parah kali kalau dia minta sesuatu yang aneh. Dia minta apa? Ya pernah terjadi.
ada orang ngidam minta pengen makan di kepala orang yang botak. Tolong cariin Pak orang botak, saya pengen makan di kepalanya. Ya cari. Lah kalau tuh orang mau, kalau orang tuh kagak mau, untung aja masih ada yang mau. Terjadi Pak. Dicari orang yang kepalanya botak, botaknya bukan digundulin. Botak karena emang botak rontok. Akhirnya dia minta dicari Pak, tolong Pak. Istri saya lagi ngidam. Ini taruh tuh nasi, makanan, dicocol aja di kepala itu orang. Ada yang begitu. Ini kan apa? Jatuhnya ngidam. Nah, rupanya istri Ali Al-Muwaffaq dia minta tuh masakan hidangan yang nggak pernah terjadi malam itu. Kata Ali Al-Muwaffaq bilang apa? Baik, Dek, abang akan cari keluar. Keluar, Ali Al-Muwaffaq keluar, di jalan keluar, dia cari. Sampai di dekat rumah tetangganya itu dia lihat ada satu rumah. Itu rumah seorang janda. Seorang janda punya anak 3. Beri salam Ali Al-Muwaffaq, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ya. Ibu masak apa nih? Kayaknya enak nih. Iya, ini saya sedang menyiapkan satu hidangan. Karena anak saya sudah 3 hari. Ini saya lakukan demi anak saya yang 3 hari enggak makan, sudah lemes. Sudah enggak kuat, enggak punya kekuatan apa-apa. Jadi saya masak. Masak apa, Bu? Saya masak bangkai keledai. Waktu saya keluar rumah, saya enggak punya harta. Enggak ada sesuatu yang bisa saya beli. Saya lihat bangkai keledai tergeletak di pinggir jalan, saya potong pahanya. Saya bawa pulang, saya olah, saya masak. Kata Ali Al-Muwaffaq, boleh enggak saya minta sedikit aja? Kata tu janda bilang, tidak boleh. Untuk engkau haram ya Ali Al-Muwaffaq. Kenapa haram? Ya, karena kau bukan dalam keadaan darurat. Kalau kami dalam keadaan darurat boleh makan bangkai. Sama Pak, kita juga kalau dalam keadaan darurat boleh aja. Umpamanya kita lagi jalan ke satu tempat, satu daerah, kita sedang menempuh perjalanan, lapar, kalau kita enggak makan, mati. Di situ ada bangkai, boleh Bapak makan. Itu yang dinamakan rukhsah. Ar-rukhsah hiya al-hukm alladhi yataghayyaru min su'abatin ila suhulatin. Satu keringanan hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dalam keadaan darurat, kena rukhsah. Kayak salat jamaah qashar itu kan rukhsah. Salat enggak bisa duduk, enggak bisa diri, boleh duduk, itu kan rukhsah namanya, keringanan hukum. Nah, rupanya ini wanita dia masak. Dia makan. Dihidangkan untuk anak-anak, tapi untuk engkau wahai Ali Al-Muwaffaq tidak boleh. Haram hukumnya memakan daging bangkai. Enggak boleh? Enggak. Ya baik, kalau begitu pulang Ali Al-Muwaffaq, balik ke rumahnya buru-buru dia. Pas pulang balik buru-buru, dia ambil tuh Pak, uang 350 dinar yang tadinya untuk berangkat ibadah haji dia bawa. Dia bilang apa sama tuh ibu? Bu, ini tolong daging keledai bangkai ini enggak usah diberikan kepada anak ibu. Ini uang 350 dinar saya sedekahkan kepada ibu. Silahkan ibu olah, ibu kelola, dan untuk anak-anak yatim ibu yang saat ini sedang kelaparan. Sisanya silahkan gunakan untuk keperluan yang lain. Saya sedekahkan. Kata Ali Abdullah Al-Mubarak, jadi kau tidak berangkat ibadah haji karena itu? Betul. Aku ikhlas. Berarti Allah belum memanggil saya untuk melakukan ibadah haji. Makanya Pak, ibadah haji itu ibadah yang mana diperlukan tidak hanya harta, tidak hanya badan sehat, dan tidak hanya juga ilmu. Jadi ibadah itu macam-macam. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah, ada ibadah maliyah. Kalau ibadah haji kumpul tiga-tiganya. Ibadah badaniyah, ibadah yang tertumpu kepada badan. Contohnya apa? Kayak puasa, kayak sholat. Adapun ibadah qalbiyah seperti zikir, wirid, semua bacaan-bacaan. Adapun ibadah maliyah, ibadah yang tertumpu kepada harta. Seperti apa? Ibadah haji, sedekah, infak, semuanya pakai harta. Kalau ibadah haji kumpul tiga-tiganya, badaniyah, qalbiyah, dan maliyah. Kalau satu aja nggak bisa, dua aja juga nggak bisa. Umpamanya badan sehat, niat ada, tapi duit kagak punya, kagak berangkat. Saya bisa berangkat haji kagak ada duitnya. Duit ada, niat ada, sakit, kagak berangkat juga.
Duit ada, badan sehat, kagak niat, kagak berangkat. Jadi 3 unsur, badan, harta, niat, baru bisa melakukan ibadah haji. Tapi kalau itu tidak kumpul, tidak. Nah, rupanya Ali al-Muwaffaq, badan sehat, niat ada, hartanya tidak ada. Sama kayak kita juga mau berangkat ibadah haji, badan sehat, uang ada, perjalanan yang enggak aman. Ya kan, kita kalau melakukan ibadah haji dari Indonesia menuju Saudi 9 jam, melintasi satu selat India. Ada lewatin India, mungkin di perjalanan antara India dengan ini sedang terjadi sengketa, ribut, perang. Kita dari sini lewatin itu, dikasih tahu, Pak, enggak aman perjalanan. Jadi gimana? Enggak bisa melintas. Balik lagi tuh pesawat, enggak jadi ibadah haji karena perjalanannya enggak aman. Belum dikatakan sebagai mustati, orang yang mampu. Ali al-Muwaffaq begitu, dia harta ada, niat ada, badan sehat, tapi karena hartanya kurang, enggak cukup, enggak jadi. Dia apa? Dia sedekahkan. Jadi dengan sedekah yang dia keluarkan itu bisa diterima amal ibadah orang yang 600.000 tidak diterima, tapi lantaran sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah, dan dia termasuk mendapatkan pahala haji. Berangkat belum, tapi karena dia batal ibadah hajinya, karena dia niatnya udah mantep, dapat dia pahala haji walaupun dia tidak melakukan ibadah haji. Itu apa yang menyebabkan orang itu diterima daripada amal ibadah hajinya? Karena sedekah. Nah, buat kita sekarang, mudah-mudahan dengan sisa-sisa umur yang ada pada bapak dan ibu sekalian pada saat ini, manfaatkanlah umur dengan sebaik-baiknya untuk banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara demikian, insya Allah 4 perkara tadi tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat jadi keberkahan tidak diangkat, sifat adil juga tidak akan diangkat, sifat malu juga tidak akan diangkat, dan kasih sayang juga tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih memberikan sedekah dan bantuan kepada saudara-saudara kita yang saat ini banyak yang membutuhkan daripada bantuan-bantuan kita. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam taat, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan afiat, dan senantiasa Allah berikan kepada kita keberkahan-keberkahan yang senantiasa kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik umur, rezeki, waktu. Keberkahan itu tetap ada buat kita semuanya, insya Allah. Dengan cara demikian, dengan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan tersebut, lebih mantap lagi kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Insyaallah bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.